Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elin Fiuktarika dengan NIM 210311110090, program studi agroteknologi kelas B. Pada pertemuan pekan ke-10 ini membahas mengenai kekeringan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Secara umum, UNISDR pada tahun 2009 mendefinisikan kekeringan sebagai kekurangan curah hujan dalam suatu periode waktu. Penyebab kekeringan ini selain pH rendah, ada beberapa faktor lain yang berpengaruh. Di antaranya, yang pertama faktor meteorologi, yaitu perbedaan presipitasi dari kondisi normal suatu periode tertentu, seperti terjadinya peristiwa El Nino dan La Nina. Yang kedua, faktor hidrologi, yaitu penggundulan hutan yang menyebabkan infiltrasi, variabilitas aliran sungai meningkat, dan pada musim kemarau menyebabkan kekeringan. Yang ketiga, faktor agronomi, di mana pola tanam berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi pemberian air. Yang keempat, faktor prasarana sumber daya air, yang mana semakin meningkatnya kebutuhan air, sedangkan air yang tersedia jumlahnya terbatas. Yang kelima, faktor penegakan hukum. Ini masih belum terlaksana penegakan umum secara tegas bagi pelanggar. Dan yang keenam, faktor sosial ekonomi, yang mempengaruhi tingkat partisipasi pelestarian sumber daya alam dan lingkungannya. Berikutnya terdapat jenis kekeringan. Jenis kekeringan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kekeringan alamiah. Kekeringan alamiah terbagi lagi menjadi beberapa bagian, diantaranya A. Kekeringan meteorologis adalah kekeringan yang berkaitan dengan tingkat curah hujan dalam satu musim. B. Kekeringan hidrologis merupakan kekeringan yang berkaitan dengan kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. C. Kekeringan agronomis merupakan kekeringan yang berhubungan dengan berkurangnya kandungan air dalam tanah. Dan poin D. Kekeringan sosial ekonomi merupakan kekeringan yang berkaitan dengan pasokan komoditi ekonomi yang kurang dari kebutuhan normal. Jenis kekeringan yang kedua adalah kekeringan antropogenik atau kekeringan akibat perilaku manusia yang berdampak pada kebutuhan air lebih besar daripada pasokan yang direncanakan serta berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Adapun respons fisiologis, biokimia, dan molekuler terhadap cekaman kekeringan. Yang pertama, respons fisiologi. Respons fisiologis pada tanaman yaitu menurunkan fotosintesis, menurunkan konsentrasi CO2 seluler, dan daun mengalami dehidrasi pada sel mesofil sehingga organ fotosintesis rusak. Efek buruk tersebut dapat dimediasi dengan cara 1. Sistem respirasi transfer elektron sintesis ATP pada mitokondria. 2. Akumulasi metabolit yang diinduksi cekaman. 3. Ekspresi gen dan sintesis protein. Adaptasi tanaman terhadap cekaman kekeringan secara fisiologis yaitu tanaman C4 dan CAM mengatasi dengan strategi dalam penakalan CO2 untuk pembentukan gula pada kondisi terbatasan air. Yang kedua, respons biokimia. Yang pertama, menurut Gigon et al. Tahun 2004, pada level seluler, membran sel dan sistem endomembran mengalami perubahan disposisi secara dramatis dan membatasi fungsi organel seperti halnya integritas sel sebagai respon terhadap cekaman air. Yang kedua, dinding sel sebagai barier fisik melakukan proteksi tingkat terbatas. Adaptasi biokimia menurut Bartels dan Sunkar tahun 2005 dilakukan penyesuaian osmotik, yakni akibat dari disentesisnya metabolit baru. Yang ketiga, respon molekuler. Terjadinya perubahan dalam pola ekspresi tanaman yang mengalami kekeringan, mulai dari gen yang respon awal atau early response genes sampai pada gen yang respon yang di ujung atau late response genes. Respon adaptifnya yaitu pembungaan awal dan penghambatan pertumbuhan. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.